kurban itu sebetulnya, ini mungkin saudara-saudara baru dengar dari saya. Sebetulnya Idul Kurban itu adalah pengorbanan kemerdekaan ketika habis perang Uhud, perang Uhud. Itu jadilah Idul Kurban. Kemudian Idul Fitri itu juga memperingati kemenangan perang Badar Muhammad. Makanya diperingati terus kemenangannya. Kalau di Indonesia itu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus sama dengan seperti itu. Makanya kalau ada Idul Adha, Idul Fitri, pasti suka ada petasan, mercon, karbit, dan sebagainya. Nah itulah memperingati perang. Petasan melambangkan ledakan bom, ledakan senjata, begitu. Itu ceritanya Idul Kurban. Nah kemudian tadi ditanyakan di mana Muhammad meninggalnya. Muhammad meninggalnya di Madinah, di Yatsrib, dikuburnya di Masjid Nabawi, di tengah-tengah Masjid Nabawi. Dan itu sering dikunjungi oleh jemaat haji, bahkan batunya sering diciumin oleh jemaat haji. Karena itu adalah sejarah. Muhammad ini adalah pemimpin perang di perang Badar, perang Uhud. Muhammad ini seorang raja di Madinah, yaitu kalau di Indonesia itu seorang gubernur, gitu, gubernur. Raja utamanya adalah di Mekah waktu itu. Nah, Muhammad ini adalah seorang pemimpin agama. Nah, kenapa Muhammad sering didoakan? Karena Muhammad itu berdosa. Seorang berdosa tidak bisa masuk surga. Maka umatnya diwajibkan mendoakan dia. Sehabis sholat, wajib hukumnya membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu bagi yang sadar, menandakan bahwa dia belum selamat. Bagaimana mungkin mengikuti Muhammad akan diselamatkan? Oleh karena itu, saudara-saudara, mari sadar. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan anaknya, Fatimah. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menyelamatkan orang lain yang hanya menjadi pengikut agama Islam? Dan perlu saudara ketahui bahwa Islam tidak bisa menyelamatkan umatnya. Kenapa? Karena Islam itu hanya politik dari Arab yang disebarluaskan di Indonesia untuk mencari makan. Untuk mencari makan. Jadi, kalau ulama, ustadz tidak bisa menceritakan sejarah Arab, perang-perang Arab, perang Badar, perang Uhud, tidak menceritakan hadis-hadis dari Arab, apa yang mau diomongin? Karena kalau ngomongin sejarah Indonesia, perangnya di Soekarno memerdekakan Indonesia, itu banyak yang tahu, jadi nggak asing, nggak laku kalau begitu. Makanya yang diceritakan negara Arab, agar orang itu menarik Arab itu. Makanya Arab datang ke puncak, dianggap, oh Arab bagus, disanjung-sanjung. Apapun yang dari Arab dianggap paling bagus. Contoh, minyak zaitun, kurma, itu disanjung-sanjung karena memang hatinya sudah tercuci otaknya supaya mencintai apa yang keluar dari Arab. Huruf Arab aja, tulisan huruf Arab sering ditulis di kertas hitam, kemudian setiap kliwon dikasih minyak, dijampain, dibaca-baca, dipuasain. Itulah akibat gila dengan huruf Arab. Begitu Pak. Terima kasih. Iya Pak, one more thing Pak, sorry Pak. Oke. Maka itu begini, berarti umat Islam tuh Muhammad tidak menjamin masuk ke kerajaan surga Pak ya. Kenapa mereka begitu antusias sekali membela Muhammad gitu loh? Kenapa nggak cari jalan kebenaran seperti Tuhan Yesus aja naik ke surga? Dia bilang di Yohanes 14 ayat 6 kan, aku ada lagi jalan kebenaran itu tidak melalui dia tidak sampai. Terus satu hal selalu saya mengatakan Pak ya di YouTube nih. Kan Tuhan Yesus naik ke surga itu kan. Kan sebelum dia naik ke surga dibilang nanti akan datang nabi-nabi palsu. Berarti Nabi Muhammad nabi palsu dong Pak. Sorry ya, aku bilang itu berarti itu pesan. Ya, ini kalau saya jelaskan
banyak yang kepanasan ini Kadrun kalau saya jawab. Emang benar kan Karena Pak? memang Tuhan Yesus bilang begitu Pak. memang tidak ada di Al-Quran Nabi namanya Muhammad bin Abdullah, tidak ada di Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah itu adanya di kitab kuning ini. Nah, ini dia nih, Muhammad bin Abdullah nih. Nah, Iya. jadi kitab ini adalah karangan manusia. Yang namanya juga Nabi karangan. Nah, ini. Nah, ini nih kitabnya. Ya. Jadi Muhammad ini Nabi karangan. Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menikah 15 tahun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Muhammad itu tidak dinubuatkan dari kecil bahwa akan ada turun nama Muhammad, tidak ada. Begitu. Tidak ada nubuatan akan turun Muhammad, akan jadi nabi. Jadi Muhammad ini mengaku menjadi nabinya dia setelah umur 40 tahun. Nah, ini agar umat Islam ini nyadar nih. Saya bukan menjelekkan nabi, tapi saya meluruskan yang dibanggakan oleh orang Islam itu ternyata tidak ada di dalam Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Jadi Ustadz ini mengajarkan pengajaran Arab itu dari kitab karangan ini, dari kitab kuning. Ya. Makanya saya katakan, siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka ditemani setan. Jadi yang menyimpang dari Al-Quran ditemani setan. Yang pengajaran kitab kuning ditemani setan. Contoh, ya Habib Rizik mau menerapkan syariat Islam, hukum fikih. Nah, ini yang disebut hukum fikih Pak kitabnya. Nah, ini kitab fikih namanya. Itu hukum fikih ini kitabnya. Makanya hukum Islam ini hukum karangan manusia. Makanya ini sangat berbobot kalau bagi yang mendengar biar ada minta dibaptis ya. Karena karangan manusia. Dibongkar sama Man Kece, kitab Islam itu karangan manusia. Iya. Iya. Maaf Pak, saya bukan. So, go ahead. Okay. Any more? Ya, nah Pak, jadi maaf Pak ya. Jadi bicara bahasa Inggris. Any more? no, it's okay Pak, it's okay. You can learn. You can it's okay. You can learn. Doesn't matter, man. That doesn't matter. Yeah, as long as you can do it, you learn by doing. It's okay. Okay. Maka itu kan aku cuma bilang, kenapa ini kita harus memakai bahasa Arab? Padahal kita bangsa Indonesia yang hebat loh Pak. Saya begitu. Saya tinggal di Amerika. Iya. Saya bangga bangsa Indonesia. Benar. Dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai tradisi yang hebat, mempunyai makanan yang berbeda, karakter yang keren Pak. Itu kalau bangsa Amerika cuma ada black and white, that's it. Tuh. Tapi kenapa kita nih bangsanya, kan ada lagu Kus Plus tuh, saya pernah ingat saya waktu masih kecil, bukan lautan hanya kolam susu, orang ditanam aja punya tumbuh Pak. Kalau di Amerika apa? Nggak ada, cuman stroberi aja Pak. Iya. Itu yang saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena saya lahir di Jakarta. Karena saya tahu Pancasila itu. Kenapa itu nggak dipertahankan gitu loh Pak? Kenapa mesti agama yang diinin? Agama kan nggak menjamin Pak sebenarnya. Itu loh Pak. Maka itu aku sebagai bangsa, anak bangsa Indonesia Pak. Sebenarnya kita kan mempunyai freedom. Kenapa kita kan boleh dong membangun gereja gitu. Mereka boleh maju masjid seenak kepala jidat mereka. Kita harus pakai keputusan menteri. Kan kita anak bangsa. Kita punya hak. Anak Jakarta, lahir di Jakarta, lahir di Indonesia. Masa kita mesti minta izin pemerintah gitu loh. Nah itu kesalahannya di mana? Saya tidak maksudnya mengkomplain gitu ke mereka. Tapi kita minta keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada di mana gitu loh Pak. Sekian ya Pak. Sorry kalau misal terima kasih. Kalau ikannya sedikit saya komentari. Salam. Jadi begini. Jadi begini, umat Indonesia ini memang harusnya mempertahankan Pancasila, bukan mempertahankan agama Islam. Pancasila ideologi Indonesia. Ya, agama Islam adalah politik Arab. Makanya saya buka ini agar umat Indonesia ini nyadar
maka salamnya salam sadar. Jadi kalau ngomong dengan Muhammad Kc harus sadar diri. Kalau diri orang Indonesia, cobalah berbahasa Indonesia dan politik Indonesia yang harus dikembang luaskan. Amin. Jangan sampai politik Arab yang diluas-luaskan ya. Karena umat Islam ini sering menggunakan yang tidak berguna, yang sia-sia. Contoh, adzan, apa gunanya? Ya, teriak-teriak. Dengan teriak-teriaknya adzan sebelum sholat itu tidak membuat orang Kristen jadi mualaf. Nggak ada itu. Yang imannya kuat tetap aja bertahan di dalam kekristenan. Jadi adzan itu sia-sia. Yang kedua, sholat 5 waktu itu juga sia-sia. Apa sih hasil sholat 5 waktu? Menjamin surga 2. Kagak. Justru Al-Quran mengatakan di surat 107 Al-Maun ayat 4, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Tuh, orang sholat itu akan celaka, saudara. Menurut Al-Quran. Nah, karena orang sholat takut kebongkar bahwa orang sholat akan celaka, maka dibikinlah oleh mereka hadis. Hadis itulah yang memperkuat. Padahal tidak ada perintah umat Islam harus mengikuti hadis, tidak ada perintahnya. Itu mah kata ulama aja yang mau diikutin. Ya tidak ada perintahnya harus mengikuti kitab kuning ini, tidak. Ya ini kan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ya harusnya bangga umat Islam punya kitab, tapi percuma kalau menyesatkan supaya mencintai Arab. Jadi mencuci otak orang Indonesia agar orang Indonesia itu mencintai Arab, mencintai Nabi Arab, mencintai Muhammad, akhirnya membenci negaranya sendiri, membenci presiden sendiri, sehingga Bapak Joko Widodo dibilang togut lah, dibilang negara pemerintahan yang dolim, padahal mereka sendiri yang dolim ingin menggantikan Pancasila dengan hukum khilafah. Mereka yang dolim sebenarnya yang ingin menggantikan Pancasila dengan hukum khilafah, hukum Arab. Ya, padahal walaupun dia jadi khilafah di Indonesia, dia nggak bakal jadi rajanya, tidak mungkin begitu. Jadi mesti sadar di sini. Orang Indonesia wajib hukumnya sadar. Makanya salam sadar. Oke, yang lain, lanjut. Nah, Thank you, Pak. Thank you, itulah Pak. Thank cara you. nyebarin ideologi Arab. Kok nggak ada suaranya? Lanjut suara. Ada suaranya itu, Bu. Nah, kan dengan demikian kan ya Pak ya, itu namanya dia menjajah secara tidak langsung lewat budaya jelas. itu, ya kan? Benar. Nah, kalau Bapak bilang itu ideologi, memang betul sekali kalau menurut saya, gitu loh Pak. Iya. Ya kan? Nah, ini ya Pak, yang tadi saya mau nanya, yang kata Bapak tadi itu hitam dan putih ya Pak ya. Masalah hitam dan putih, bukankah dalam Quran sendiri dibilang dari sebelah kiri akan dari sebelah kiri Allah itu menghasilkan orang hitam, dan dari sebelah kanan itu diciptakanlah orang-orang putih. Kalau nggak salah begitu ya Pak ya? Iya, itu lagunya Mega Mustika itu. Ya kan? Kalau sudah hitam, tak mungkin menjadi putih. Hitam tetap kelam. Iya, udah gitu kan, bukankah ada tertulis orang hitam itu masuk neraka, orang putih masuk surga? Nah itu gimana tuh? Masa Itu hadis itu itu. tergantung warna kulit? Makanya dicat biar pada putih, biar masuk surga. Nah itu hadis ngaco itu ngaco, nggak ada kerjaan, nggak ada Bahkan yang omongan. tadi saya mau tanya itu yang masalah kolor merah marun itu Pak, itu di Sunan Abu Daud. Iya. Itu dibilang kan bahwa Muhammad mencuri kolor merah. Iya, menuduh kalau itu adalah Muhammad yang mencuri kolor merah marun, gitu. Ya kan? Lucu. Kalau udah ngerti emang lucu ajaran Islam itu. Makanya daripada ini kan di live chat ada yang like accuse, oh Yesus itu nggak pakai celana dalam atau tinggal celana dalam doang. Kalau saya, ayo kita bahas kolor merah marun. Kita lebih jelas gitu loh. Bahwa sebenarnya mereka pasti kelelahan ditanya itu. Saya juga pengen ketawa. Ya, jadi mereka meyakini masuk surga itu harus melewati neraka dulu. Jembatannya Siratal Mustaqim rambut sebelah 7. Ini padahal loh. Di Al-Quran tidak ada.
pakai C nih. Ya. Yang saya bingung ya, kan Allah tangannya kanan semua. Bagaimana menciptakan orang hitam kalau tangan kirinya nggak ada? Iya. Ya kan? Itu kan tanda tanya besar. Nah, saya juga mau nanya, kalau memang tangannya kanan semua, berarti apakah itu posisi tangan kanan di sebelah kanan semua? Jadi ngeplek-ngeplek gitu, Pak? Bisa jadi. Nah, itu jadi Bisa jadi. itu yang jadi pertanyaan saya juga gitu. Aduh, puji Tuhan, jadi bahagia sangat. Biar ketawa. Lah iya, jadi ajaran komedi, ya namanya juga ajaran komedi. Jadi biar pada tahu lah, di dalam Islam itu tidak ada keselamatan. Nabinya sendiri tidak bisa menyelamatkan, ini yang paling penting. Karena mereka umat Islam ini berharap Ya kan disolawati sama diselamatkan Allah. oleh Muhammad, Nabi terakhir. Gitu. Padahal Nabi terakhir itu Muhammad kece yang benar. Jadi supaya mengenalkan Yesus gitu. Bohong. Nabi terakhir itu adalah Nabi Luga. Oh iya benar. Itu mah Nabi Luga ke-27, saya kan ke-28. Begitu. Oh, gitu. Saya Nabi ke-28, dia Nabi 27 dia, Nabi Luga. Kalau saya Pak diangkatnya Kece. sama Pak Lopot sama Gus Sandi. Lanjut Pak itu Kece. bercanda. Coba lagunya lagi Pak Kece. Lagi apanya? Lanjut. Pak Kece. Lagu Iya. hitam putih tadi diselesaikan lagi, coba satu bait ya Pak Kece. Iya itu Mega Mustika itu lagu waktu saya punya punya problem dalam rumah tangga. Lagu itu Iya, lagu. terkesan. Kalau Yesus takkan Muhammad lagi gitu ya Pak. Iya benar. Itu Mega Mustika itu dulu. Itu Itu judulnya mau kapan debat Pak Kece? Yang mana? Tahu ini udah lewat. Itu. Oh, PS ini kan judul Kemarin. aja kan debat sama mualaf odong-odong kalau nggak salah. Iya, malah podong-podong. Karena dia tidak paham katanya Islam, tapi tidak paham rukun sholat. Rukun sholat aja nggak paham. Bagaimana benar sholatnya? Rukunnya aja nggak paham. Gitu. Pakai C. Iya. Aku kalau boleh tanya, itu sejarah sampai adanya berpuasa di bulan Ramadan itu gimana ya Pak ya? Asal muasalnya. Puasa bulan Ramadan, baik, saya ceritakan sedikit pengalaman saya di Mekah dulu, saya tanya-tanya tentang puasa Ramadan. Sebenarnya puasa Ramadan itu, Muhammad itu selama 27 hari, dia susah mencari makanan pada siang hari karena perang Badar. Tuh. Nah setelah malam bisa mencari makanan ke kampung dengan pakai cadar, pakai pakaian laki-laki ya sama seperti yang mau ngebom di Indonesia juga begitu, pakai cadar kayak perempuan, ternyata gedong bom dia, begitu ya sama dengan meledakkan bom diri, bunuh diri, karena memang prinsip mereka itu perang Badar. Jadi ceritanya waktu perang Badar itu di Gunung Uhud namanya, Jabal Nur, di Gunung Nur, di Gua Hiro itu yang ada Gua Hironya, dia itu selama 27 hari susah mencari makan pada waktu siang hari. Nah, diterapkan ke Indonesia puasa 1 bulan penuh agar merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga waktu perang, ikut penderitaan. Makanya setelah selesai puasa, mereka suka merayakan Idul Fitri, salam-salaman, maaf-maafan. Itu kan hasil peperangan di Arab, sudah selesai perang, mari kita saling memaafkan, begitu maksudnya. Nah terus setiap Idul Fitri pasti ada petasan, pasti ada meledogan dijual itu. Karena itu untuk mengingat kejadian perang Badar itu. Nah umat Islam itu sering disembunyikan, itu tidak pernah diceritakan ke umum. Karena mungkin kalau dibuka seperti Muhammad Kacem menampar mukanya sendiri itu. Ya, makanya sekarang dibuka oleh Muhammad Kacem, tidak ada yang tersembunyi. Biar semua orang tahu. Jadi supaya tidak dicuci otaknya oleh ajaran karangan pengetahuan orang Arab. Ya, kasihan orang Indonesia yang tidak paham. Akhirnya jadi pembunuh gara-gara
membela Islam, padahal Islam sendiri tidak menyelamatkan. Islam itu adalah politiknya Muhammad itu. Disebarluaskan ke Indonesia oleh ibunya ke anaknya, anaknya ngajarin lagi ke orang lain, yang keluaran pesantren ngajarin lagi ke orang lain. Itu ajaran turun-temurun itu. Ya, maka saya sekarang bukakan semuanya rahasia ini. Perlu saudara ketahui bahwa nama Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jangan berharap mencintai Muhammad bin Abdullah akan masuk surga. Tidak ada ayatnya umat Islam masuk surga. Ini yang paling menyakitkan bagi mereka. Tapi memang ini fakta di Al-Quran, tidak ada umat Islam masuk surga. Di Arab itu lebaran tidak ada maaf-maafan. Saya lama di Arab, setiap lebaran kok nggak ada maaf-maafan, nggak keliling. Beda di Jawa, waduh, antri sedesa itu muter sampai capek kalau lebaran. Nah itu akibat berita yang dibesar-besarkan di Indonesia tentang Islam. Ya. Di Arab itu cuma berbahasa, komunikasi, Idkum Mubarak, Idkum Sahidin, Min al Saidin, Antum Saidin, Ana Saidin, gitu. Jadi artinya Saidin itu berbahagia, kamu bahagia, saya bahagia karena merdeka sudah selesai perang, kan gitu. Itu ceritanya Pak. Yang asli ini begini. Saya dapat cerita ini dari Arab, ya. Nah ini saya bukakan di seluruh dunia agar tahu bahwa Islam itu tidak menyelamatkan. Islam itu politiknya Muhammad, itu politik dunia itu, politik bisnis, ya. Ya, saya berani katakan ini memang faktanya seperti itu. Cuman kan disembunyi-sembunyikan oleh para ustadz, para kiai yang nggak paham. Padahal Gitu. kan ya Pak, kita orang Indonesia kan tidak ikut perang gitu loh. Kita kan merdekanya ya pada bulan Agustus, 17 Agustus itu kan Pak. Yang harus kita rayakan sebenarnya 17 Agustus, bukannya setelah Ramadan. Ya kan? Betul Bu, betul sekali Bu. Betul. Logikanya kan gitu, ya kan? Kalau orang Arab, bangsa Arab mau merayakan, itu memang bangsa mereka menang perang gitu kan? Iya. Gitu. Nah, Iya, selain makanya itu juga harusnya orang Indonesia sendiri punya nabi yang berbicara bahasa Indonesia dong Pak, kalau kayak gitu kan? oh iya, benar. Nah, sampai saat ini apakah ada nabi yang dari Indonesia yang berbicara pakai bahasa Indonesia? Itu banyak nabi di YouTube. Iya. Nabi Tambaragi, Nabi Paulusan, itu banyak nabi tuh bermunculan bahasa Indonesia lagi. Berarti itu nabi-nabi yang dikirim, ya kan? Nabi asli, Bo. Nabi siapa? Luga Tambunan. Oke. Lanjut. Saya sambil ngemil. Pak Kece, Belum ada Ustadz masuk ya? Pak Tadi Kece, Kak Media katanya mau masuk. Pak Coba Kece, dong kalau Ustadznya masuk dong. Biar Iya, agak lanjut. biar kesannya nggak subjektif, terus kesannya nggak Iya. monolog, ya kan? Harusnya ada Ustadz Iya. masuk lah, biar fire gitu loh. Benar. Pak Kece, Iya. Pak Kece, Eternity ini. Oke, Ini kan lanjut. gini, kalau misalnya Islam tidak mengakui Yesus, kan tadi Pak Kece bilang, ayo masuk, kali-kali kita mau menghimbau pejabat dan lain-lain. Nah persoalannya begini Pak Kece, di Indonesia ini kenapa ya kalau hari raya kenaikan Yesus Kristus sama hari raya Natal dibilangnya kenaikan Isa Al-Masih, terus kelahiran Isa Al-Masih, padahal mereka nggak percaya Yesus itu kan bangkit gitu loh Pak Kece. Iya. Ini gimana supaya kita bisa ramein supaya bisa diganti? Kan jadinya seolah-olah mereka ini kan Indonesia ya. Negara Indonesia kan berpancasila, menghargai semua agama yang dilindungi sama undang-undang. Lah Benar. kenapa kalau kenaikan Yesus Kristus dibilang kenaikan Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih menurut dia diserupakan. Iya kan? Gimana Pak Kece menurut Pak Kece?
Iya, kalau menurut saya pribadi sih begini, Yesus itu ya Isa Al-Masih itu dia, karena Yesus itu bahasa di Ibrani, kalau Isa Al-Masih bahasa Arab. Jadi sosok yang sama dengan nama yang berbeda. Mungkin komparasinya seperti ini. Ibarat di Indonesia itu ada pisang. Pisang, kalau di Arab tuh bukan pisang, tapi banana. Gitu. Kalau di Inggris juga bukan pisang. Kalau di Arab itu bukan pisang, tapi mouse. Gitu. Kalau di Inggris adalah banana. Sosok yang sama, cuman 3 daerah itu beda nama. Banana, mouse, dan pisang. Padahal itu rasanya pisang-pisang juga, begitu. Nah, sama seperti itu, Yesus, Isa Al-Masih, itu sosok yang sama, begitu. Kalau Muhammad, ya katanya ada di Alkitab Muhammad Dim, itu bahasa Ibraninya kata Muhammad Dim. Muhammad Dim apa? Padahal nggak jelas. Tapi saya nggak dengar sih, baru dengar sekarang ada Muhammad Dim, kata si Yonatan Nandar doang, begitu. Jadi begitu. Jadi sosok yang sama Isa Al-Masih dengan Yesus. Saya yakini bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran adalah Yesus yang ada di Alkitab. Kalau saya meyakini seperti itu. Nah, Tapi ya, pisang yang di Islam ini tanggal lahirnya pun nggak tahu dan nggak bangkit. Sedang pisang yang di Kristen ini pisangnya bangkit dan pisangnya tanggal lahirnya jelas. Betul. Bedanya seperti itu. Karena kronologisnya yang pisang di Arab itu Gimana hanya ngambil ayat-ayat dari Alkitab, begitu. Kenapa tidak jelas? Pisang yang di Arab itu ngambilnya dari kata orang. Kalau pisang yang di Alkitab itu hasil aslinya dari tanah si penanamnya yang bercerita, gitu. Kalau di Arab bukan si penanam yang bercerita, kata orang lalu diceritakan lagi. Makanya Indonesia diberikan kulit pisang, dijadikan rebutan, yang makan pisangnya orang Arab, begitu. Ya, cerita begini maksudnya, ajaran kulit yang diberikan dari Arab ke Indonesia, yang menikmati hasilnya adalah orang Arab. Contoh, ajaran naik haji diberikan dari Arab ke Indonesia, di Indonesia diterima dengan baik, dengan sukacita. Makanya orang Indonesia jadi sponsor supaya orang mau haji ke sana. Begitu. Jadi kulitnya diberikan kepada orang Indonesia, berantem tuh rebutan kulit. Pisangnya dimakan orang Arab. Maka orang Arab tuh ongkang kaki di Amerika sambil ngopi, cekakak cekikik. Indonesia perang rebutan dalil. Itulah ini jelasnya. Nah, tapi kan umat Kristen di Indonesia itu kan mengenal namanya Yesus, hanya Yesus nama yang diberikan sama Roh Kudus pada saat lahir kan, hanya Yesus, bukan Isa. Nah, sedangkan perayaan hari Natal ini dan hari Paskah ini kan perayaan Natalnya umat Kristiani, bukan umat Kristen. Tentu nama yang dirayakan ini adalah nama sesuai dengan nama Kristen, yaitu Yesus yang diberikan sama Roh Kudus, itu yang lahir dari Maria, bukan Isa. Gitu, gimana Pak KJ? Itu berarti soal sinode ya, soal perbedaan pendapat. Nah, semuanya benar. Kalau menurut saya semuanya benar. Kalau tidak benar tidak mungkin diperingati, itu aja. Hilang suara Pak KJ, hilang. Oh, hilang? Enggak hilang. Enggak hilang kok. Saya dengar. Ada ya. Jadi itu soal sinode aja. Perbedaan sinode, perbedaan tempat, perbedaan pendapat. Kalau menurut saya sih seperti itu tanggapannya. Oke deh Pak KJ. Kira mungkin kalau misalnya kita bisa menghimbau kan supaya kalau itu hari raya umat Kristen ya namanya ya tentunya nama yang ulang tahun itu ya, kalau misalnya tadi Pak KJ kasih asosiasi pisang ya hari raya pisang Kristen, bukan hari raya pisang Muslim Islam toh. Ya kan ini kan seperti juga sudah melangkahi tidak menghormati lagi Pancasila yang tidak menghormati Undang-Undang Dasar, karena tentu kalau bagi kita umat Kristiani kita tidak mengenal kata Isa,
karena kita berada di rel Kristen. Kalau Iya. Islam menganggap Isa itu Yesus, silahkan aja dia di rel sebelah kiri. Kalau Oh, iya. saya pakai kereta listrik, kalau dia mau pakai kereta batu bara ya silahkan aja. Tapi kereta listrik ini dia pakai bahan bakarnya Yesus, gitu loh. Pisangnya Yesus, yang ulang tahun Yesus, bukan Isa. Karena kita berada di rel kita, di rel Alkitab Kristen. Nama yang disebutkan itu Yesus, gitu Pak. Lanjut dulu, saya ada telepon. Oke, silakan Tapi tanggapan Bapak Ibu, saudara silakan. Biarkanlah begitu, nggak apa-apa. Karena di Indonesia kan juga kenaikan Isa Al-Masih sudah lama ya, sudah ada. Kalau dirubah-rubah ntar seperti itu ntar malah bikin masalah. Oh, tadi. Kayaknya Ya memang dari masalah awal dimulai dari mana ya? Masalah dimulai dari suatu muncul. kurang baik di antara mereka, sehingga kita ini jadi umat yang bilangnya di nomor 2 kan mereka. Tapi kan Kalau hanya nomor 2 aja kita udah beruntung, Pak. kenapa? Kalau cuma di nomor 2 kan aja kita udah beruntung. Kurang jelas gimana? Kalau hanya di nomor 2 kan saja kita sudah beruntung. Nggak begitu Pak. Kalau kita duduk di undang-undang, di Pancasila, kita tuh setara Pak sebagai warga negara. Masalah untung nggak untung itu kan tapi kita kan juga tidak buta. karena kita dijajah. Tapi pada saat kita duduk contohnya sebagai saja. warga negara yang sama, Contohnya saja, pemerintah Republik Indonesia memberikan potongan pajak untuk zakat, untuk segala macam di dalam keislaman, tapi tidak memberikan potongan pajak untuk agama-agama lain. Itu kalau kena itu ya, kekristenan itu bisa meledak, bisa majunya. Kalau orang Kristen memberikan persembahan, itu bisa dipotong pajak. Waduh, gereja bisa pesat di Indonesia. Halo? Ya. Ya. Lanjut. Ya, Dengar nggak Pak? Kenapa Ya, ya. Kenapa pemerintah Indonesia tidak memberikan potongan pajak untuk semua agama? Hanya satu aja. Kenapa? Ini lebih penting daripada hanya ganti merek Isa Al-Masih. Iya, benar. Ganti merek Isa Al-Masih, ya, cuman nempel di koran doang sama di internet. Tapi pemberian potongan pajak itu kenapa alasannya? Hanya agama Islam saja, tidak untuk agama yang lain. Kenapa? Karena Itu banyak perbedaan. Kalau itu tembus untuk agama Kristen, meledak di Indonesia. Apanya? Pesatnya dong, kemajuannya. Oh iya. Bukan bomnya meledak ya, bukan. Digincet aja. Gereja-gereja bertumbuh banyak. Iya. Apalagi nggak digencet. Iya benar. Waduh, cepat melesat nih. Ya kan kalau orang memberikan persembahan dan itu dipotong pajak, kan orang memberikan lebih besar jadinya. Oh iya. Jadi gereja pun bisa bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin segala macam. Iya. Benar. Tapi ada yang gigit jari nanti. Siapa tuh? Ya kita kalau udah begitu kita nggak bikin program siapa masuk kasih Indomie, enggak. Siapa masuk dapat tik. Itu udah banyak.
Iya, benar. Nggak perlu Indomie lagi, kita kasih yang lain. Ya. Kasih Pajero. Siapa masuk Pajero satu. Tapi firman Tuhan itu sudah dikatakan bahwa di dalam Tuhan akan berkelimpahan. Kenapa orang Kristen banyak yang susah? Karena belum di dalam Tuhan, hanya beragama saja. Kalau sudah di dalam Tuhan, saya yakin berkelimpahan nanti. Karena yang berkelimpahan uang berbagi, yang miskin bisa menikmati, akhirnya kayaknya bareng-bareng gitu. Makanya benar kata hadis, nanti tidak akan ada yang membutuhkan pajak. Makanya cuma disayangkan di situ Isa Al-Masih akan membunuh-bunuhi babi gitu. Babi dan salib dihancur-hancurin, nggak ada kerjaan itu Isa Al-Masih menurut hadis itu. Ya. Pak, kalau yang masalah babi saya juga ada pertanyaan nih, kenapa babi diharamkan? Ya gitulah ya Pak ya, harus pelan-pelan mungkin ya. Iya, pelan-pelan kita mengubah paradigma. Iya. Kenapa babi diharamkan? Yang pertama, babi itu tidak punya leher. Itu yang pertama, daging semua. Makanya kasih deh sama orang Batak, bersyukurnya juga sujud-sujud itu. Kalau satu kontainer aja dikasih babi orang Batak, oh bahagia tuh. Kepiting juga nggak punya leher. Bener, kepiting. Kepiting juga diharamkan karena nggak punya leher. Makanya saya dulu waktu ini makan kepiting, ada santri, wah dimaki-maki, saya kurang ajar, kata barang haram dimakanin. Lah, Berarti siapa udang yang juga haram? haram dong, Tuhan Pak. aja nggak mengharamkan, kata saya. Pak, dulu Pak ya, di tahun 80-an atau tahun 70-an Pak ya, banyak orang Indonesia tidak memakan bebek. Ya. Harga bebek dulu nggak gitu mahal seperti hari ini. Jadi lebih baik diharamkan Pak, sebabnya kalau dihalalkan harga daging babi nanti melonjak naik gitu. Iya, benar. Dulu bebek haram itu dulu, bebek kepiting yang haram nggak dulu. punya leher itu haram, gitu ya Pak? Enggak Iya, juga. Haram. Kan itu kan nggak ada leher. Ini sekarang piring aja dilabelin halal sekarang, karena piring itu kan bundar, nggak ada lehernya. Ya. Kulkas juga halal ada. Iya, asal muasalnya diharamkan itu gimana ceritanya gitu loh. Jadi begini, biar nyadar orang Indonesia itu sebenarnya label halal itu adalah bisnis biar ada masukan kepada MUI itu sebenarnya. MUI kan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Islam itu MUI itu. Jadi ingin membuat aturan yang disakralkan, seolah-olah fatwa MUI itu jadi fatwa Allah gitu. Nah, orang Berarti Indonesia jualan cap ya Pak ya? ya jualan cap ke setiap perusahaan. Jualan stiker. Oke. Iya, Kalau babi saya dikasih buka stiker di halal, sini ya jualan halal stiker. Ya, jualan stiker sampai piring aja ditempelin label haram, piring. Ya, itu stiker dijual. Nah, ini perlu dibuka ya supaya jangan orang Indonesia tuh dibohongin mulu dengan ajaran hoax, dongeng. Ya, dengan pengajaran pengetahuan Arab, dongeng. Ya, saya buka semua nih. Ya. Habisnya pada orang kritik Muhammad Qadse katanya nipu orang Kristen, Muhammad Qadse ngomong bohong karena tanpa ilmu. Ya itu ilmunya kitabnya saya tampilkan, saya tidak kayak Yahya Waloni. Yahya Waloni mengatakan Alkitab dipalsukan, tapi ditanya yang asli nggak bisa nunjukin. Kalau saya bisa tunjukin, nih ajaran Islam itu karangan manusia, nih. Ya, jadi saya kesel menuduh orang-orang Muhammad Qadse tanpa ilmu. Ya, saya tunjukin nih kitabnya nih, karangan nih. Ah, ini karangan. Aduh, itu Ustadz matanya kedip aja malu, kurang ajar sih ini. Rahasia Islam dibongkar semua. Salam. Jadi susah lagi dibohongin orang Kristen nih. Pada Muhammad Qadse. Jadi orang Kristen nggak bisa dibohongin lagi. Ya, ini kitab kuning nih. Nah, aku ngaku dari Quran. Zulkifli Abbas saya kejar-kejar Qurannya nggak paham Zulkifli Abbas. Mudah-mudahan sih denger ya. Saya kejar-kejar ayat Al-Qurannya nggak bisa dia. berarti ya Pak, diharamkan mungkin biar orang-orang nggak makan, tapi saya yang dapat jatah banyak.
Mungkin begitu kali. Nah, iya. Iya. Gitu. Karena kalau nggak Makanya- diterapkan nanti habis di meja hidangan. Iya, betul. Makanya diharamkan. Itu make sense, itu masuk akal banget. Masuk akal ya. Logika. Silakan Pak Roti itu. Ya, Yang lain. ya, salam Pak Kaceh. Begini Pak, Ya. halo, ya. Begini, sekarang kan lagi heboh Pak Nabi. Pak KJ saya pamit ya, karena saya mau ada Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Ya, Lanjut. begini Pak, sekarang kan lagi hebohnya Pak Nabi Luga ya, yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh teman-teman Muslim. Dan setahu Ya. saya gitu, kemarin waktu di salah satu channel Muslim itu nama Pak Kacil juga disebut, katanya juga ngaku Nabi. Nama Pak Kacil, nama Pak Sapa itu disebut juga. Jadi Pak Kacil mungkin menurut saya lebih hati-hati gitu ya, karena mungkin saat ini Pak Kacil sudah diincar juga sih untuk digituin. Karena menurut Udahlah. mereka sedang mempersiapkan untuk mempolisikan Pak Luga gitu. Karena dengan kasus pelecehan itu, penistaan atau apa namanya. Jadi mungkin ini satu pembelajaran buat kita, buat Pak Kacil juga mungkin untuk lebih hati-hati, karena dengan buat pernyataan untuk tidak menyinggung atau tidak sampai artinya ada hal-hal yang membuat kemungkinan untuk dipolisikan gitu, dimenjadikan gitu Pak. Karena ini sangat serius, karena mereka saat ini sedang sangat marah sekali. Kalau saya pernah sering ke channel mereka dan mereka mendiskusikan hal seperti ini gitu Pak. Baik, terima kasih masukannya. Jadi begini, kepolisian itu adalah tugasnya menegakkan konstitusi Indonesia, hukum Indonesia, bukan menegakkan hukum agama. Jadi kalau polisi diperalat oleh agama sangat salah total. Kepolisian adalah menegakkan konstitusi Indonesia, bukan menegakkan hukum agama. Ya, sekali lagi saya katakan, SOP kepolisian adalah menegakkan hukum Indonesia, bukan menegakkan agama. Nah, kalau sekarang Muhammad Kaceh diangkat oleh Nabi, oleh Pak Lopot dan Gus Handi, saya masih ingat rekamannya masih ada. Saya ini disebut Nabi oleh Pak Lopot dan Gus Handi, ya, waktu berdebat di WA Chat. Ya, sekarang saya angkat Muhammad Kaceh Nabi tahun 2020, begitu kata Pak Lopot dan Gus Handi. Itu Habib Lopot. Nah, dari mulut mereka lah saya akui, oke, saya Nabi terakhir, Nabi 2020, saya gitukan. Bukan pernyataan pengakuan saya sendiri, bukan. Jadi saya mengimbangi perkataannya Pak Lopot dan Gus Handi. Bukan saya mengaku ingin jadi Nabi. Tapi memang kriteria Nabi itu adalah pembawa berita. Saya juga membawa berita tentang Saya Yesus. juga membawa berita. Benar. Iya, makanya layak seorang pembawa berita itu disebut Nabi. Begitu. Kalau Iya, yang iya. membawa agama tidak layak disebut Nabi. Gitu, karena agama itu adalah politik kekuasaan untuk merebut kekuasaan di negara-negara lain. Seperti kemarin Rizik Syihab mau menduduki istana, mengusir Bapak Jokowi, sampai dibilang Bapak Jokodok, maaf nih, sampai dibilang begitu. Kan kurang ajar itu, kepada pemimpin sendiri dibilang Jokodok, begitu. Nah, itulah baru makar. Ya, makanya jangan dibiarkan. Nah, negara Indonesia itu negara Pancasila. Kalau melanggar undang-undang Pancasila baru tindak. Mencuri, merampok baru tindak. Berbuat jahat, berbuat makar baru tindak. Kalau hanya mengaku Nabi, apa ruginya lagi? Ya, Iya. memang Nabi itu adalah pembawa berita. Begitu. Iya Pak, iya Apa Pak. merugikan dan siapa dirugikan? Kalau saya mengaku menjadi Nabi, siapa yang dirugikan? Takut Muhammad tidak laku? Itu aja. Takut Muhammad tidak ada yang cintai umatnya. Nanti berbalik ke Muhammad Kaceh. Iya Pak, bukan masalah mengaku nabinya, tapi ada pernyataan yang menyinggung menurut mereka itu yang menistakan gitu. Itu kalau Pak Luga itu bukan karena mengaku nabinya, tapi ada penistaan, ada pernyataan beliau. Jadi mungkin dari situ kita lebih berhati-hati supaya kita juga jangan sampai terjebak mungkin kan sakit semangatnya atau gimana gitu ya. Itu penting sekali, karena saya lihat dalam beberapa percakapan itu tidak hanya Pak Luga, tapi juga ada beberapa apologet Kristen yang kadang-kadang mereka lepas kontrol gitu.
Karena ini istilahnya bukan ini ya, bukan kadang kita ketika kita berkomentar, ketika kita berdebat itu karena kita ada unsur-unsur yang kayak gitu. Nah, memang selama ini mereka masalahnya kadang-kadang seperti yang kadang-kadang itu tidak adil kalau mereka yang berbuat, mereka melecehkan kita, mereka yang menista kita itu kadang-kadang itu bebas gitu, tapi kalau mereka perlukan seperti itu, itulah ketidakadilannya. Tapi kita terjadi gitu Pak. Jadi saya cuma mengimbau untuk lebih hati-hati supaya oke, kita barang-barang tapi juga harus memperhatikan unsur-unsur hukumnya supaya tidak terjebak gitu. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke room muslim, itu hati-hati sekali. Karena kemarin waktu di channel Pak HMC itu nama Bapak disebut, nama Bapak, nama Tapragi, kemudian Paul Sang juga itu selalu disebut mereka begitu Pak. Jadi sebenarnya sudah menjadi incaran gitu. Jangan sampai kita salah berusaha. Terus menurut Pak sendiri, ini masih sangat buat saya hangat sekali untuk kayak masalah Pak Luga ini. Itu gimana Pak pendapat Pak Kaceng? Baik, begini. Memang kebenaran itu ketika tampil maka akan mengalahkan kebatilan. Saya menunjukkan kitab ini saja, ini fakta pengajaran umat Islam itu dari kitab kuning ini. Mereka anggap saya menista, menghujat, itu udah pasti. Karena yang jahat tidak mau dengan kebenaran. Yang bohong kalau kebongkar, mereka marah-marah kebohongannya. Apa kebohongannya? Saya mengatakan bahwa di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Kalau ada, tampilkan saja ayatnya. Tidak usah mengatakan Muhammad Kaceng menghujat Nabi. Kalau ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdul akan menyelamatkan umatnya, tinggal ditampilkan saja. Itu kan pertanyaan saya. Mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Nah, mereka katakan Muhammad Kaceng menghujat Nabi katanya. Ya, dengan menampilkan kitab ini saya menyampaikan ini kepada publik agar publik tahu bahwa pengajaran Islam itu dari kitab karangan manusia. Nah, mereka menganggap bahwa Muhammad Kaceng menghujat Islam. Ya, karena mereka itu sebenarnya tidak paham kata hujat. Orang menghujat tuh bagaimana sih? Ya, saya mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jangankan umatnya, anaknya sendiri Fatimah tidak bisa ia selamatkan. Nah, mereka tuduh Muhammad Kaceng menghujat Nabi katanya. Jadi mereka itu tidak mengerti sebenarnya hujat, tidak mengerti itu kebenaran, tidak mengerti. Ya, contoh negara Indonesia negara Pancasila. Tapi mereka ingin ganti negara Indonesia menjadi negara Islam, menjadi negara agama. Mentang-mentang sudah mayoritas agama Islam. Ya jelas itu menyalahi aturan. Gitu. Nah, itu mereka menghujat. Sekarang Pak Jokowi menangkap para ustadz seperti Rizik Syihab yang mereka anggap imam besar. Ya karena mulutnya mereka sendiri yang mengatakan, yang menghujat negara. Ingin mendukung Rizik Syihab yang mereka anggap imam besar. Karena mulutnya mereka sendiri karena ingin menggantikan presiden kepemimpinan, itu sudah makar kepada negara. Apakah harus dibiarkan? Ya harus dipenjara lah orang kayak gitu. Indonesia Pancasila dicaci maki, Pancasila dibilang pantat Cina, kan itu kan kurang ajar. Ya, dia ingin menerapkan hukum fikih. Nah, hukum fikih itu hukum ini kitabnya. Jadi Habib Rizik ini ingin menerapkan hukum fikih semacam ini di Indonesia. Jadi Pancasila dikesampingkan, ganti dengan aturannya hukum fikih ini. Nah, ini perlu dunia tahu bahwa kitab fikih itu kitab ini. Kitab Safinatun Najah itu fikih. Kitab karangan manusia. Begitu. Ya memang saya tidak ada baiknya sih berdebat dengan mereka dengan kayak gitu. Mereka orang nggak ngerti, cuman ikut-ikutan. Sholat saja mereka nggak ngerti. Mereka sholat itu hanya ikut-ikutan. Sudah keturunan, turun-temurun. Aslinya sholat itu mereka nggak ngerti. Begitu. Ya padahal aslinya sholat itu menurut saya itu doa. Setiap orang berdoa itu orang sholat, orang sembahyang. Orang itu bahasa Arabnya sholat. Doa itu adalah sholat. Sholawat, memohon, mendoa, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, kan begitu. Bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Jadi sholat, kata sholat itu adalah doa bahasa Indonesianya. Nah mereka itu kan tidak mengerti sholat, dianggapnya sholat itu tunggang-tungging.
Karena bacaan waktu tunggang tunging itu memang bacaan doa semua. Robik firli warhamni wajburni wahdini wa apini wa puani. Memang itu doa. Padahal sholat itu doa itu tidak dibatasi, kapanpun mau kita lakukan doa, dimanapun, sedang berdiri, berjongkok, sedang jalan, sedang berenang, sedang di kapal, doa itu boleh dilakukan. Oleh karena itu banyak umat Islam yang tidak paham arti sholat. Mereka anggap sholat itu tunggang-tunging itu. Nah itulah kekeliruan. Jadi karena banyak disembunyikan, kenapa dulu tidak boleh Al-Quran diterjemahkan ke bahasa lain? Karena takut mengerti orang Indonesia. Sekarang sudah mengerti, kan buktinya tsunami pemurtadan di mana-mana. Karena sudah mengerti ayat Al-Quran, ternyata begitu. Ajarannya tidak membawa ke sorga. Jadi Muhammad itu menjanjikan sorga itu hanya kata dia, bukan kata Allah. Beda dengan Alkitab. Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau tidak mengikuti Yesus, tidak menemukan jalan dan tidak menemukan kebenaran. Dan itu yang berfirman Tuhan Yesus. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Roh yang menjelma menjadi manusia. Makanya orang yang mengikut Yesus mempunyai harapan hidup. Yang tidak mengikuti Yesus di dunia tersesat, di akhirat pun akan tersesat. Di dunia buta, di akhirat akan lebih buta. Begitu Pak. Iya Pak, ada satu pertanyaan yang sangat, buat saya satu pertanyaan yang sangat penting. Bisakah Pak Aceh menjelaskan Tuhan, Allah yang zat itu yang gimana gitu? Zat itu, saya kurang paham itu Pak. Itu gimana? Karena itu sering sekali diperdebatkan. Karena orang Islam suka mengklaim bahwa Yahweh itu sama dengan Yahwehnya itu sama dengan Allah gitu. Sementara kalau yang saya tahu, yang saya baca itu kalau Allah itu zat, sementara Yahweh itu roh. Itu gimana apa itu zat dan bagaimana perbedaannya Pak? Menurut Bapak? Baik, begini. Saya tidak bisa menjawab secara detail tentang zat. Kenapa? Karena zat menurut saya dengan zat menurut orang Islam itu berbeda. Ya, dan saya tidak boleh menjelaskan tentang Tuhannya orang Islam karena saya sudah murtad. Begitu. Jadi saya tidak menjelaskan tentang zat. Cuma setahu saya dulu zat Allah itu yaitu Ka'bah itu, batu hitam. Setahu saya dulu waktu saya belum mengenal Yesus. Ternyata yang disebut Allah itu adalah Ka'bah itu. Batu hitam itu. Makanya ketika datang hajian ke sana, waduh, sukacita muterin Ka'bah. Lama-lama saya ditegur Tuhan, berpikir saya, kok ini batu ya? Ya Allahnya yang mana? Begitu. Makanya saya meninggalkan ajaran Islam itu karena sudah tahu bahwa yang disembah oleh Islam itu mustaqbil menghadap ke Ka'bah. Begitu. Itu aja bedanya. Kalau di dalam Tuhannya Yesus adalah ruh. Karena tertulis dalam Alkitab, Allah adalah ruh. Maka saya percaya kepada Allah yang adalah ruh. Gitu aja, daripada kepada yang zat. Yang tidak bisa dijelaskan. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya Pak, Allah itu tidak sama dengan Yahweh ya. Itu dua entitas yang berbeda Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Pak Aceh, selamat pagi Pak Aceh. Saya bertanya Pak Aceh. Selamat pagi, silakan. Ya, sebelum saya bertanya Pak Aceh, ini saya mau kasih respon dulu Pak. Jadi apa yang Pak Aceh lakukan sejauh ini ya saya dukung Pak 100%. Jadi jangan takut. Nah ini teman-teman yang muslim ini mestinya mereka berterima kasih malah bahwa di era keterbukaan sekarang ini janganlah kita membentengi diri dengan undang-undang itu, undang-undang karet itu. Nah kalau Anda terus berlindung di undang-undang itu, Anda akan sulit menemukan kebenaran. Jadi biarlah kita sampaikan kebenaran itu dan ya mudah-mudahan Anda juga bisa ikut dan bisa diselamatkan. Kalau Anda terus berlindung di undang-undang itu, ya kebobrokan kitab Anda tidak akan terbuka. Padahal kita mau tahu kan yang benar itu di mana. Janganlah menutup diri. Coba terbuka sajalah kita berpikir rasional saja dan ya bijak sajalah kita menerima informasi yang ada sekarang. Itu Pak Aceh. Jadi terus saja maju Pak Aceh. Jadi amin. Saya dukung. Terus yang Pak Aceh. Jadi ini ada kadangkala kita orang Kristen ini masih menganggap, saya sih secara pribadi, terutama ke pribadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Nah sejauh ini banyak orang menganggap itu sama. Nah saya secara pribadi menganggap itu tidak sama sama sekali. Baik dari
historical ceritanya dan asal usulnya itu kan berbeda sama sekali. Nah, pandangan Pak Kace, apakah Pak Kace juga menganggap itu sama atau bagaimana, Pak? Nah, kalau misalnya mau disama-samakan itu maksudnya apa sih, Pak Kace? Ya, makasih Pak Kace. Silakan, Pak. Yesus dengan Isa Al-Masih jelas beda. Apa beda? Beda dari tutur katanya, dari perkataannya, dari namanya beda. Dari historisnya beda. Isa Al-Masih lahir di kebun kurma. Gitu kan? Yesus lahir di kandang domba. Nah, kita jangan melihat dari sisi perbedaannya. Kita lihat dari sisi persamaannya. Memang Yesus lahir di kandang domba, tapi kandang dombanya ada di kebun kurma. Jadi biar adil. Jadi yang di kandang domba benar, yang di kebun kurma benar. Begitu. Oh, di situ nggak ada kebun kurma. Ya syukurlah kalau sudah yang tahu. Kalau yang belum tahu ya percaya aja, imani aja. Karena kita modalnya imani aja. Pak Kace, saya potong dulu Pak Kace sebelum lanjut Pak Kace. Boleh. Ya. Kalau persoalan iman Pak Kace, saya kira kita tidak perlu moderat Pak. Kita harus hitam, kita harus putih. Jadi menurut saya sih itu tidak sama sekali. Nah, kalau ada sekarang orang yang menyamakan itu bagian dari cara mereka untuk menipu Pak. Tegas saja kita Pak. Supaya kita semakin ragu dengan kitab kita dan kita ikut kitab mereka itu aja Pak. Jadi tidak usah dikebur-keburkan. Ya gitu Pak. Singkat aja saya Pak. Jadi itu bagian mereka, rancangan iblis untuk menipu, untuk membuat kita menjadi ragu, ada dalam keraguan-raguan dan kita tidak yakin dengan kitab kita sendiri. Nah, itu Pak yang saya mau sampaikan, Pak. Jadi teman-teman bahwa tegas kita, tidak boleh kita toleransi terhadap ini dalam tanda kutip ya, kita tidak boleh menyamakan sesuatu yang hitam dengan sesuatu yang putih. Harus tegas kita bahwa itu beda. Oke, Pak ya? Oke, saya tambahkan Pak Kace boleh, Pak Kece? Boleh. Oke, nah tetap kalau dari sudut pandang saya berbeda. Karena kalau kita kembali merujuk kepada Taurat dan Injil, itu perbedaannya cukup signifikan. Seperti kalau di kitab Injil, Lukas 2 ayatnya yang ke-11, ketika malaikat itu menjumpai para gembala, malaikat itu sendiri mengkonfirmasi bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita merujuk kembali kepada Al-Quran, kalau setidak-tidaknya perkataan malaikat itu dimuat oleh Al-Quran, entah itu di surat berapa, mungkin itu akan ini sama ini. Ayo sayang. Halo, Pak Kece di mute dulu, yang lain. Oke. Oh, lanjut. Oke. Setidak-tidaknya kalau di Al-Quran memuat pernyataan dari malaikat tersebut, ya mungkin ada kemiripan ya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran itu, pernyataan malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud itu dari kitab awal Quran sampai di akhir tidak ada pernyataan malaikat seperti itu. Yang ada pernyataan malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, itu hanya ada di kitab Injil. Seperti itu. Itu perbedaan yang mungkin bagi saya sangat signifikan. Halo. Shalom, Pak. Bisakah saya menerangkan? Terangkanlah. Terangkanlah, silakan. Kalau hamba Allah beda ceritanya, Alkitab terus yang keluar. Mantap. Salam damai. Salam sadar. Dari tadi aku masuk gak bisa. Aduh, saya bilang gimana sih? Kenapa ya? Iya, tadi ibu Kufar kirim saya link yang pertama itu, saya masuk kok masih schedule, belum live. Akhirnya beliau kirimkan saya link yang kedua, baru saya berhasil masuk gitu, Pak. Akhirnya untung dikasih Pak Tony nih, dikasih roti hidup ini. Oke, lanjut. Jadi memang begini. Puji Tuhan lah, syukur. Jadi begini, kalau saya coba amati, di sini memang kita orang Kristen
jangan sampai terjebak atas nama kata Allah. Sebab memang jujur, bayangkan saja di Alkitab kita yang kita agungkan, yang kita anggap adalah buku yang paling kita hormati, yang paling kita sayangi, yang paling kita banggakan sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kita. Lalu di dalam kitab kita itu ada nama Allah, kata Allah, tulisan Allah. Sehingga ketika kita bertemu dengan konsep Islam yang memang sama juga tulisannya ALLAH, ketika orang Kristen tidak memahami sejarah bagaimana keberadaan Allah kita, maka saat-saat kita berdebat, berdialog dengan orang Islam, bersama dengan orang Kristen yang tidak memahami sejarah dan bagaimana Alkitab menuliskan tentang keberadaan Allah kita, maka mereka akan menganggap seolah-olah Allah mereka itu ya seperti Allahnya orang Arab. Nah, maksud saya jangan sampai kita hanya sekedar tertipu dengan kata. Ya, jangan sekedar hanya tertipu dengan kata. Bahkan mungkin juga jangan hanya sekedar tertipu dengan kata Elohim atau Yahweh. Hati-hati kalau nggak paham. Ini saya katakan sekali lagi, hati-hati kalau nggak paham. Nah, mungkin saya terlalu jauh nanti mengupasnya, menyangkut pautannya, tapi nanti kapan-kapan kita bahas lah. Satu hal yang saya mau katakan, jangan kita terjebak dengan kata Allah. Orang Kristen pun sekarang kalau udah disebut dengan kata Allah, mereka syukur-syukurnya saja masih kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi karena di Alkitab kita ada kata Allah, lebih dominan ketika Islam berkata seperti itu, maka mereka akan menekankan Allah mereka. Padahal secara esensi Allah kita dengan Allah mereka itu sangat jauh. Kalau secara singkat saya mau katakan, antara real dengan fiktif. Itu perbedaannya. Apa artinya real? Kita nyata, hadir. Mereka nggak nyata, nggak hadir, fiktif. Mari kita cek di dalam tulisan-tulisan Al-Quran mereka dan mari kita cek di dalam tulisan-tulisan kita Alkitab. Pasti jauh berbeda. Nah, oleh karena itulah makanya kadang-kadang hati-hati sebagai rekan-rekan seiman yang mungkin juga di dalam link ini, di dalam grup ini, atau yang penonton juga yang mendengar dari YouTube, hati-hati. Jangan langsung terjebak dengan kata Allahnya. Makanya memang satu sisi saya setuju juga kalau orang Islam suka protes, diubah saja nama Allah itu dari Alkitab. Kalau mereka bilang begitu. Tapi saya hanya sekedar setuju, cuman saya tidak menerima secara pemahaman. Karena memang konsep Kristen dalam hal memahami Allah bukan hanya sekedar di atas nama, tetapi di atas real, nyata. Sampai sekarang pun itu nyata. Termasuk Pak Muhammad Kacé ini bertobat jadi pengikut Kristus karena Tuhan kita nyata. Amin Pak Kacé. Amin. Iya. Kalau tidak nyata Tuhan kita, pasti Pak Kacé akan masih tetap dia pemuja-pemuja kiblat ke sana. Oh iya. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin coba kita pelajari lebih dalam. Nah, ini yang kalau ini udah memang masuk harus lebih teliti ya. Harus lebih teliti kita. Begini. Kalau mereka memang menyebut Allah, mari kita cek kata Allah ini ada pada Al-Quran secara bahasa jelasnya, itu mereka adopsi dari mana? Kalau mereka adopsi dari Allah yang dicatat di dalam 25 nabi-nabi itu, saya jujur belum pernah saya menganalisa tentang nama-nama 25 nabi ini, baik itu dalam perspektif arti namanya
baik dalam perspektif kehidupan mereka, perilaku-perilaku mereka dari 25 nabi ini ya, saya belum. Tapi kalau saya sekilas mendengarkan nabi mereka itu yang 25 itu kan diadopsi dari nabi kita yang tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab kita juga kan gitu. Seperti Nabi Daud. Nah, seperti Nabi Ismail, Ishak. Berbicara tentang Ismail aja kita, Allah Ismail dengan Allah Muhammad apakah sama? Allahnya Yakub, Allahnya Daud. Itu nggak sama kalau kita mau cari. Sebab apa? Di mana hubungannya? Di mana kaitannya? Namun disinilah kita, ya kalau saya sih sudah saya ambil satu kesimpulan kuat tentang maaf nih kalau saya agak sedikit keras atau sangat tajam untuk menganalisa. Ya saya boleh katakan memang kesimpulan saya untuk agama ini adalah antikris. Ya. Saya sudah pastikan itu. Dari dogmatisnya, dari ketidakpenerimaan Tuhan Yesus, dari pelesetan-pelesetan menyimpangkan Yesus disalibkan, diserupakan, Ishak jadi Ismail. Baru-baru kemarin itu sedang kita bahas tentang Salomo yang berubah jadi Sulaiman yang mati dengan cara sangat tragis sekali. Itu sangat jauh berbeda. Kalau kemarin kita bahas itu di dalam link yang satu yang saya dengar kemarin itu, saya sebagai pendengar, Salomo katanya mati sampai berdiri pegang tongkat sampai 1 tahun, membusuk tongkatnya sama dia di situ. Kalau itu Salomo dan Salomo kita, lalu sama mereka Sulaiman, itu sangat jauh berbeda. Artinya, saya mengharapkan kita memang harus menerangkan kepada Islam ini bagaimana perbedaan-perbedaan. Dan ini saya mau katakan harus kita minta Roh Kudus. Bapak Ibu kalau hanya sekedar baca Alkitab, Bapak hanya sekedar ngomong, nggak ada Roh Kudus menerangkan, saudara akan bisa tertarik sama mereka. Dan bisa berpindah agama kalau nggak ada kekuatan Roh Kudus. Saya aja kadang-kadang ketika menganalisa, membaca dalil, hadis, Al-Quran mereka, ketika saya lihat, loh kok ada penyaliban? Ketika saya lihat, loh kok ada Injil? Ketika saya lihat, kok ada Isa? Lahir, bin Maria, ada lagi ini, dan sebagainya. Loh kok bisa banyak? Kalau lama-lama kita ikuti, kita nggak ada Roh Kudus, bisa kita terseret secara tidak sadar. Nah makanya tidak heran kalau ada pendeta, ada juga orang yang Kristen, udah lama jadi Kristen, terseret karena kenapa? Nggak ada Roh Kudus yang melindungi mereka. Teman-teman, saya tidak mengajarkan bagaimana cara kepenuhan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu bisa hadir dalam menghadapi ini. Minta Roh Kudus, pasti Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu untuk kita tahu apa sesungguhnya kelemahan-kelemahan mereka. Amin. Jadi kalau saya sih hanya mengupas dari situ. Allah itu jangan sampai menjadi kata jebakan bagi kita. Itu dalam sisi kaitannya dengan Islam. Barangkali itu Pak Kaceh dan Pak Roti Hidup dan kawan-kawan yang sudah sering di sini kita sharing. Tuhan memberkati. Baik, Bapak terangkanlah luar biasa pencerahannya. Jadi begini, saya juga akan memberikan tambahan sedikit. Kata Allah itu memang bahasa Alkitab, tapi bahasa Al-Quran itu Allah. Jadi orang Islam itu sebenarnya nyebutnya Allah, jadi beda dikit. Kalau Islam itu Allah, kalau Alkitab itu Allah, begitu. Jadi Al-Quran ini supaya tidak ketahuan aslinya dari ayat-ayat Alkitab, maka kata Allah dibedakan sedikit dengan Allah. Yesus dibedakan sedikit dengan Isa Al-Masih. Contoh di Al-Quran ada 2 huruf yang namanya Yasin. Nah, kenapa Yasin itu tidak diterjemahkan? Karena Yasin itu hurufnya hanya iya dan sin. Kalau di huruf Latin, ya dan is. Jadi Yasin. Kalau disingkat, kalau dipanjangkan Yasin itu, saya katakan itu sama dengan Yesus, begitu. Makanya di dalam Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim.
kata Yasin tidak ada terjemahannya. Wa Al-Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang menjadi hakim. Itu aja kelanjutannya. Pak Aceh, Ya. Pak Aceh, itu di live chat itu ada yang minta klarifikasi tentang MUI itu. Kelihatannya ada orang yang merasa Oke. tersinggung dengan Saya membaca di berita ada di Google bahwa yang mengatakan MUI itu adalah LSM Islam, LSM, sebatas LSM. Ya kalau memang MUI itu dikatakan Tuhan ya nggak tahu ya, bikin fatwa, bikin aturan. Tapi ya ini ada orang yang minta klarifikasi tuh di live chat, namanya Iman Sukmono. Iya. Silakan Bapak jelaskan. Saya pernah membaca artikel, ada yang menjelaskan, dan itu kalau tidak salah itu di media Detikom apa ya. Saya pernah baca bahwa ternyata MUI itu adalah LSM, Majelis Ulama Indonesia itu LSM katanya. Ya saya hanya membacakan itu aja. Begitu. Makanya yang membuat label halal itu juga ada stempel MUI-nya. Jadi antara halal dengan haramnya itu di Indonesia itu ditentukan oleh MUI. Lalu kita tanya siapa MUI? Apakah Tuhan? Sehingga bisa berani mengharamkan babi, sehingga dia bisa menghalalkan piring. Apakah dia itu Tuhan? Itu saja pertanyaannya. Bisa jawab nggak? Bisa nerangkan nggak terkait itu? Apa dasarnya piring dikasih label halal? Emang ada yang orang makan piring begitu? Dan itu label halal itu dari MUI itu. Ya, Pak Aceh. Ya, Pak Aceh. Jadi saya tanggapi Pak tentang keberadaan MUI itu. Itu ormas itu tidak lebih orientasinya hanya uang Pak. Masa sih kulkas diharam-halalkan? Masa sih piring mau dihalal-haramkan? Itu apa itu? Itu kan tidak lebih ujung-ujungnya ke duit, supaya mereka punya otoritas untuk mengatur negara, khususnya dalam agama Islam, sehingga apapun yang berorientasi ke sana itu nantinya kan ada uang itu di situ. Ya tidak lebih dari situ Pak, begitu. Semuanya itu ujung-ujungnya uang. Ya gitu aja Pak. Ujungnya uang, betul. Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu mungkin dalam perspektif saya tentang MUI. Kalau sepemahaman saya tentang MUI itu adalah memang sama itu seperti PGI. Benar. PGI itu adalah gabungan organisasi-organisasi dari sinode, dari berbagai sinode gereja. Itu PGI. Jadi kalau PGI ini terdiri bisa dari HKBP, dari GKI, dari gereja Manado, Papua, dari Sulawesi, Maranatha, ya dari berbagai lah. Ada juga dari Pentakosta. Gitu. Kalau KWI, ya khusus Katolik kan begitu. Nah, hal yang sama juga sebenarnya mengenai MUI ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Cuman kalau kita lihat kata ulamanya kan itu gabungan-gabungan dari ulama-ulama. Saya tidak tahu apakah disertakan organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Tapi kalau saya lihat di situ ada Muhammadiyah, kalau nggak salah ya ada NU, ada yang lainnya. Iya. Nah, kalau bagi saya silakan saja secara organisasi. Hanya jangan sampai pernah MUI lebih tinggi daripada pemerintah. Itu saja. Ya benar. Mantap. Jangan pernah MUI atau PGI lebih tinggi dari pemerintah. Khususnya mengenai contohnya label-label haram. Jadi kalau label haram itu diambil oleh pemerintah, menurut saya lebih sah. Benar. Lebih sah. Karena kenapa? Pemerintah lah yang mengelola mengenai makanan. Gitu loh. Supaya
jangan sampai nanti di dalam pemerintahan ini ada keputusan-keputusan oleh kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan nasional. Bahkan jangan sampai nanti ada di negara ini mendiskriminasi kepentingan kehidupan binatang. Ya, sebentar Pak, sebentar. Bukankah label halal itu sudah dipanggil? Pak, halo, sebentar Pak. Kenapa saya halal katakan haram? itu? Karena kasihan itu anjing sama babi Tuhan ciptakan untuk dimakan. Mestinya kan kita harus makan. Mereka itu berontak, loh saya kan diciptakan untuk buat manusia, untuk makanan manusia, kenapa kalian kok larang-larang saya dimakan? Pak Aceh instruksi, mohon maaf, saya baru masuk Pak Aceh. Ya, sabar, yang baru masuk sabar dulu. Nanti ada sebentar. Bapak berbicara jangan melenceng kemana-mana Pak. Sabar dulu. Bapak, enggak, Bapak berbicara jangan melenceng kemana-mana. Di mana ayatnya babi dan anjing harus dimakan? Pak Aceh, tolong dulu mute itu orang. Mute dulu orang itu Pak Aceh. Ya, jadi ya kalau kita bahas di mana ayatnya banyak, sebelum diciptakan manusia itu memang untuk manusia itu seluruh hewan dan binatang itu. Adam tidak pernah disuruh Tuhan diciptakan, Adam, ini haram ya, ini halal. Enggak ada. Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus mengatakan babi harus dimakan. Anda jangan, Anda jangan sembarangan. Tunjukkan sama saya Yesus berkata, Yesus melarang makan anjing. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan di Bible. Tunjukkan sama saya Yesus melarang. Tunjukkan sama saya Yesus melarang makan babi sama makan anjing. Tunjukkan sama saya. Sebentar Pak, kita bicara MUI nih Pak. Masalah haram itu sudah diserahkan kepada Surveyor Indonesia Pak, bukan sama MUI. Jadi ini ada orang yang menanyakan itu juga, bahwa label halal dan haram sekarang sudah dialihkan ke satu lembaga namanya Surveyor Indonesia. Jadi MUI. Oke, itu selesai ya. Kalau MUI itu adalah Majelis Ulama, majelis itu adalah kumpulan para ulama ya. Arti MUI itu adalah Majelis Ulama, itu politik juga. Jadi kalau bicara betul, ini Pak Aceh gini loh Pak Aceh. Ya. Pak Aceh, mohon maaf nih. Historinya juga kita harus lihat kenapa dibentuk adanya MUI. Karena yang di label halal itu untuk dimakan oleh orang-orang muslim, bukan oleh orang-orang non-muslim. Pak Aceh juga harus paham, saudara-saudara sekalian. Urusannya sama muslim aja, jangan seluruh bangsa. Ya, makanya Bapak jangan mengomentari kenapa harus MUI. Ini jangan MUI membatasi supaya umat muslim tidak memakan yang tidak tidak dihalalkan gitu loh. Ajarin umatnya supaya jangan mereka makan. Jangan diajarin pemerintah. Umat kayak kami nih, setiap hari kami dengar sholat, setiap hari kami dengar masjid kalian keluar-keluar. Apa pernah kami terpengaruh? Enggak. Pak, begini dong. Terbentuknya Indonesia itu salah satunya adalah peran para ulama. Tolong dihormati. Salah gitu kamu, salah. Oke. Stop dulu semuanya. Stop dulu. Begini. Nah, kita berbicara ini yang ke arah yang positif ya. Ini di sini tidak boleh sifatnya rebutan bicara. Bergantian ya, 2 menit. Oke, lanjut. Ini bukan arena berdebat ya. Ini bukan arena rebutan, tapi ini harus diatur waktunya supaya saling menghargai, supaya pendengar mendapatkan poin apa yang kita bicarakan. Oke, silakan Pak. Pak Aceh yang ngatur, kasih kesempatan yang mana tentukan. Tidak perlu. Oke ya, lanjut. Kalau salah satu yang di mute harus sabar dulu dengerin. Nanti sambil nyimak, kemudian nanti tanggapi. Oke, lanjut. Jadi kalau pemerintah punya undang-undang, institusi, aturan-aturan, jangan dipengaruhi dengan aturan-aturan Islam. Buatlah aturan di negara ini, aturan nasional, supaya kami percaya kepada Islam dan tidak mencurigainya. Salah satu contohnya,
biarkan kami untuk bisa makan babi di bangsa ini. Biarkan kami bisa makan anjing di bangsa ini. Kalau Islam nggak makan, ya kalian nggak usah makan. Saya malah banyak menemukan orang Islam suka babi sama anjing kok. Ya kalau makan, ya udah. Kenapa kalian harus menjadi hakim-hakim hukum-hukum, bahkan mahkamah-mahkamah pengadilan untuk melarang mereka makan itu? Janganlah. Biarkan bebas. Termasuk kalau pindah agama, silahkan mereka pindah agama. Jangan dibunuh, jangan dikejar-kejar. Biarkan orang bebas merdeka. Ya nggak Pak Kace? Seperti di YouTube ini, kita bebas berbicara. Oke, saya nambahin dikit. Tolong didengar. Jadi begini, harusnya kalau umat Islam mau bikin label halal, itu untuk umat Islam. Begitu, halal untuk umat Islam. Ditambahin kalimatnya biar lengkap dengan keterangannya. Jangan sifat halal, tapi sifatnya umum. Begitu. Jadi harus ada kekhususan. Kalau memang ini label halal untuk umat Islam. Nah di stempelnya harus ditambahin begitu, dijelasin. Jangan asal halal aja, asal dibayar, udah. Jadi itulah yang akan mengerecokin negara gitu. Oke, kira nambah lo lanjut. Pak, ini. Kalau maaf ya, kalau menurut saya kita tidak perlu terlalu banyak membicarakan tentang MUI, karena itu sebenarnya MUI itu kan organisasi khusus untuk Islam, gitu kan? Iya. Halo? Bukan ranah jadi, kita, ya betul. Karena nanti akan menimbulkan tanggapan yang berbeda gitu. Karena menurut saya itu bukan ranah kita untuk berkomentar. Jadi seperti ini kan sudah jadi konflik itu kan jadi nggak bagus. Nah mungkin saya ingin tanggapi juga tadi yang dikatakan di mana Yesus mengatakan bahwa itu boleh makan babi. Menurut saya itu ada dalam Injil itu yang untuk yang diharamkan itu bukan yang keluar dari mulut tapi yang dari hati gitu. Itu sebenarnya sudah, jadi Yesus sudah, itu kan sebenarnya lawan babi kan juga ada dalam ini ya, dalam Taurat kan juga ada gitu ya. Jadi Yesus membolehkan untuk makan daging babi. Itu aja. Terus teman-teman ini yang saya paling tertarik tadi dengan pernyataan Pak K itu tentang Allah itu. Nama Allah dalam Alkitab itu sebenarnya itu hanya ada dalam Injil Indonesia ataupun Injil yang istilahnya Alkitab yang bahasa Indonesia ataupun Alkitab yang ada dalam di negara-negara yang mayoritas Muslim ya. Tapi kalau di negara-negara yang mayoritas Kristen seperti negara-negara Barat itu nggak ada kata Allah. Itu dalam jadi saya setuju sekali juga kalau misalnya kata Allah itu diganti dengan nama lain, karena yang terjadi selama ini adalah kita telah dijebak gitu ya untuk menyamakan antara Allah Islam itu dengan Allah Kristen gitu. Saya tidak tahu kata apa yang tepat, tapi menurut saya itu mungkin penting juga, dan juga paling penting juga mengajarkan kepada masyarakat perbedaan antara Allah itu supaya mereka tidak terjebak untuk memahami bahwa Allah Islam dan Allah Kristen itu sama gitu, satu entitas yang sama. Itu aja dulu dari saya. Ya baik, memang itu bersamaan. Kata Allah itu sama, hanya bedanya sedikit. Kalau di Islam kan Allah, kalau di Alkitab kan Allah. Itu perbedaannya sedikit. Kalau dikatakan Allah Islam dengan Allah Kristen itu jelas berbeda. Kenapa? Kalau Islam bermuara kepada Hajar Aswad, yaitu Ka'bah, batu hitam. Kalau Kristen bermuara kepada Yesus, ya jelas sangat berbeda lah di situ. Ya apapun alasannya di Islam, saya tidak menyembah batu. Ya perkataan tidak menyembah batu, tapi yang tersirat dalam pikiran itu ke situ arahnya. Memang secara tersurat tidak menyembah batu, tapi yang tersirat adalah menyembah ke sana. Karena saya pernah mengalami jadi haji ke sana. Jadi perkataan yang tersirat itu memang akan timbul di dalam pemikiran manusia. Begitu. Lanjut Pak, terangkanlah. Iya, jadi gini, saya mau uraikan lebih detail lagi. Kalau tadi Pak Kace bilang secara tersirat dan tersurat bahwa kita punya konsep menyembah, Islam juga punya konsep menyembah. Ya. Memang Islam sering menyebut kita karena ada patung, seolah-olah mereka memviralkan patung itu disembah. Padahal kita tidak ada. Di gereja saya tidak ada patung. Ya.
secara tersurat dan tersirat kami tidak pernah menyembah patung. Kami hanya melihat patung adalah sebagai monumen di mana Tuhan kami Yesus yang nyata itu pernah ada 2000 tahun yang lalu. Apakah terlepas itu sama wajahnya atau tidak? Apakah terlepas itu diadopsi menjadi pemerannya itu bintang film yang berasal dari Amerika atau tidak? Itu bagi kami tidak masalah. Tetapi yang jelas itu pernah real. Tuhan kami itu pernah real. Dan kami sampai sekarang tidak pernah diajari di dalam Alkitab untuk punya kiblat, untuk pergi ke Israel, bahkan untuk pergi ke suatu bangsa, kami harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana mencium sesuatu, enggak ada. Kalau kita bicara tentang tersurat dan tersirat, tapi coba lihat sekarang. Kawan-kawan kita dari Islam semua, waduh, bahkan lebih ngeri lagi Pak Kace membahasnya. Devisa untuk Arab itu begitu kaya luar biasa. Bahkan di media-media grup Facebook itu suka diberikan gambar, dikatakan begini, dulu orang Arab itu miskin, setelah sekarang devisanya banyak, mereka jadi kaya. Kaya oleh karena, ya ada yang bilang katanya sih itu pembohongan lah, pembodohan lah. Tapi kalau bagi saya sangat mengkritisi dari sisi begini, banyak orang Indonesia susah, pemulung, nggak punya apa-apa, maksa-maksa untuk pergi ke sana. Yang herannya dipublikasikan lagi di televisi katanya ada pemulung ngumpul-ngumpulin banyak untuk hanya pergi, lalu dianggap itu sangat rohani. Logika di mana lo? Logika di mana? Iya. Logika di mana? Ini saya mau menerangkan, makanya saya buat nama saya si Terangkan, karena saya memang bertujuan untuk menerangkan. Mantap. Iya. Saya harus terangkan semua. Logika di mana? Kami punya iman orang Kristen. Tidak pernah kami, kalaupun disuruh memberikan perpuluhan, disuruh untuk memberikan persembahan, tapi tidak pernah dibilang, kalau kamu yang miskin, kumpul-kumpul duitmu, biar bangun kamu nggak makan, kasih ke pendeta, nggak ada. Kami diajarkan, hidupi dulu hidupmu 90%, itu kami diajarkan di dalam konteks kedua. Hidupi dulu hidupmu 90%, kalau ada 10% dari hidup yang kamu ambil itu, berikan untuk Tuhan, untuk gereja.